Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Khairunisa dengan kedua teman saya yang bernama Rika dan Rika Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai cybercrime. Hal-hal yang akan kami sampaikan di sini yaitu meliputi sejarah cybercrime, pengertian cybercrime, jenis-jenis cybercrime, contoh cybercrime, metode cybercrime, dan cara menanggulangi cybercrime. Sejarah cybercrime, baik di dunia pendidikan, kesehatan, atau menyadur dari buku Etika Profesi Informatika oleh Muhammad Ridho Albar. Kejahatan siber pertama kali ditemukan pada 1988 dengan istilah cyber attack. Saat itu seorang mahasiswa berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang dapat menyerang program komputer dan dapat mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung di internet. Pengertian cybercrime. Secara umum, arti dari cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum sebab dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jenis-jenis cybercrime. Menurut buku Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Sutarno berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime dapat dibagi menjadi 5, yaitu unauthorized access to computer system and service. Jenis kejahatan yang satu ini dilakukan dengan memasuki sebuah sistem jaringan komputer secara ilegal ataupun tanpa seizin pemilik. Umumnya tujuan pelaku melakukan kejahatan virtual ini untuk menyabotase atau mencuri informasi yang bersifat penting dan rahasia. 2. Illegal content. Kejahatan siber yang satu ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tak etis, dan dapat melanggar hukum ke internet, misalnya hoaks yang berpotensi mengganggu keributan umum dan berbagai jenis data dan informasi tidak valid lainnya. 3. Data forgery. Jenis kejahatan siber ini dilakukan dengan memasukkan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa skrip atau scriptless dokumen melalui internet. Umumnya kejahatan siber yang satu ini ditunjukkan pada jenis dokumen perjualan berbasis daring atau niaga elektronik atau e-commerce. 4. Cyber espionage. Berbeda dengan jenis kejahatan virtual sebelumnya, cyber espionage ditunjukkan untuk memata-matai pihak lain dengan memasuki sebuah sistem secara ilegal. 5. Cracking. Cracking merupakan jenis kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak sistem keamanan komputer. Umumnya pelaku cracking melakukan tindakan pencurian maupun tindakan lainnya saat mendapatkan akses ke sebuah sistem komputer. Tindak kriminal manapun akan dikenai hukuman termasuk kejahatan siber. Guna mengatasi berbagai jenis kejahatan virtual di atas, terdapat hukum siber atau yang dikenal juga sebagai cyber law. Cyber law merupakan aspek hukum yang mencakup segala hal dan berhubungan dengan individu atau subjek hukum yang menggunakan serta memanfaatkan teknologi internet. Menurut sumber yang sama, fungsi cyber law yakni dapat melindungi data pribadi, menjamin kepastian hukum, dan meminimalkan terjadinya tindak pidana akibat penggunaan internet secara ilegal. Contoh cybercrime. Mengutip dari Jurnal Sistem Informasi Volume 5 nomor 1 berjudul Cybercrime Kejahatan Berbasis Komputer oleh Alkiano Gani, contoh cybercrime yang kerap ditemukan yakni pencurian informasi pada kartu kredit, pembajakan situs, penyadapan dan manipulasi data, serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Setidaknya terdapat 5 modus kejahatan yang sering kali dilakukan oleh para penjahat siber, di antaranya yaitu 1. Phishing, yakni aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara memakai surel atau situs web palsu yang menyerupai tampilan asli dari web sebenarnya. 2. Praming, ialah tindakan berupa perintah yang mengarahkan korban ke situs web palsu. Umumnya, pelaku memasang malware pada situs palsu tersebut. Dengan demikian, mereka dapat mengakses perangkat korbannya secara ilegal. 3. Sniffing, yaitu tindak penyadapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi di perangkat korban sekaligus mengakses aplikasi yang memuat data penting. 4. Money mule, ialah tindakan pelaku yang meminta korbannya menerima sejumlah uang di rekeningnya, kemudian uang tersebut dikirimkan ke orang lain. 5. Social engineering, merupakan modus kejahatan siber dengan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan informasi penting seperti OTP atau one-time password. Metode cybercrime, menyadur dari buku Komunikasi dan Komunikasi Digital oleh Pipit Eko Priyono dan buku Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Sunarto, beberapa metode yang umum digunakan pelaku dalam melancarkan aksi cybercrime adalah sebagai berikut. 1. Sniffing. Sniffing merupakan metode berupa ancaman keamanan jaringan siber. Cara ini tak ubahnya pencurian data melalui lalu lintas jaringan. Umumnya, perangkat yang digunakan dalam proses sniffing yakni packet sniffer atau aplikasi yang berfungsi untuk menangkap paket jaringan. 2. Destructive device. Destructive device merupakan tindak kejahatan siber yang bertujuan untuk merusak perangkat melalui media berupa virus yang disisipkan ke sebuah program. 3. Password cracker. Tindak kejahatan siber yang satu ini merupakan metode dengan meretas atau membobol kata sandi korban. Umumnya, untuk melancarkan aksi yang satu ini, pelaku menggunakan perangkat lunak khusus untuk membuka enkripsi program. 4. Spoofing. Metode ini merupakan tindakan penyusupan dengan memalsukan identitas korban sebagai pengguna. Terakhir, cara menanggulangi cybercrime. Terdapat 3 cara menanggulangi cybercrime, diantaranya 1. Mengaktifkan internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal maupun jaringan komputer. 2. Melakukan penyandian data atau enkripsi dan deskripsi. Enkripsi merupakan pengubahan data asli menjadi data sandi, sementara itu deskripsi merupakan tindakan mengubah data sandi menjadi bentuk data semula. 3. Melakukan penyandian data yang terpasang pada perambat. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami mengenai cybercrime. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.